Putriku menjual wisma warisanku senilai 25 miliar rupiah tanpa memberitahuku. Kemudian ia memberiku 5 juta rupiah dan berkata, "Pergilah, kontrak saja kamar sempit di rumah petak jauh di pinggiran kota." Aku hanya tertawa dalam hati. Dia tidak tahu apa yang sudah kulakukan dalam waktu 12 hari yang krusial itu. 12 hari yang mengubah seorang ibu menjadi seorang jenderal. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Namaku Paramita Chandra, usia 72 tahun. Punggungku mungkin mulai sedikit membungkuk, namun pikiranku setajam berlian yang tersembunyi. Aku seorang janda yang pernah dianggap sebagai tiang utama, kini direduksi menjadi penghalang dan beban yang harus disingkirkan. Sudah hampir 40 tahun terakhir, setiap pagi buta, aku menyaksikan matahari terbit dari balik kanopi rindang pohon-pohon di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Aku tinggal di sebuah wisma bergaya kolonial Belanda yang di Jakarta sudah menjadi barang langka, terperangkap di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Wisma ini adalah sebuah mahakarya. Lantai pertama dihiasi ubin terakota tua berwarna merah marun yang mengeluarkan bunyi krak yang khas setiap kali aku melangkah di satu titik, persis di bawah lampu gantung kristal di ruang tengah. Itu adalah suara rumah, sebuah lagu dari kesunyian yang hanya bisa ku dengar. Bangunan ini punya langit-langit setinggi 5 meter yang memberi kesan agung dan dingin, seolah memeluk ruang dengan keanggunan masa lalu. Jendela-jendela tinggi dengan kaca patri berwarna kuning dan biru tua menangkap cahaya pagi, mengubah debu yang menari di udara menjadi untayan emas yang berkilauan. Teras marmer dingin selalu menjadi tempat terbaik untuk menyambut pagi, dikelilingi oleh halaman penuh pohon kamboja dan melati yang wanginya menusuk hingga ke jantung. Tempat ini bukan sekadar properti bernilai miliaran. Ini adalah monumen dari janji dan cinta yang pernah kami bagi. Disinilah aku dinikahi oleh almarhum suamiku, Ganesha Putra, seorang arsitek yang mencintai sejarah dan menganggap rumah ini sebagai magnum opusnya. Di sini pula ia menghembuskan napas terakhirnya. Dengan tangan menggenggam tanganku, "Jaga benteng ini, Mita," bisiknya sebelum pergi. 15 tahun lalu, ia meninggalkanku benteng ini, yang kini berusaha dihancurkan oleh darah dagingku sendiri. Wisma ini adalah bentengku. Disinilah aku membesarkan satu-satunya anakku, Laksmi Putri, yang kini berusia 45 tahun. Laksmi tinggal di Bogor bersama suaminya, Dimas Arya, dan putranya, Bima, yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan dengan harapan gaji minimal 2 digit sejak kecil. Laksmi telah terbiasa dengan kemewahan sunyi yang ditawarkan Cikini. Ia bersekolah di sekolah terbaik, liburan di luar negeri. Namun, berbeda dengan almarhum suamiku yang menjunjung tinggi nilai sejarah dan seni, Laksmi tumbuh menjadi pribadi yang lebih menyukai fasad daripada esensi. Ia bekerja sebagai konsultan independen, namun hidupnya selalu digerakkan oleh hasrat materi yang tak pernah puas. Sebuah penyakit yang ditularkan oleh suaminya, Dimas Arya, menantuku, adalah sumber utama masalah. Dia adalah seorang pria yang terobsesi dengan citra. Ia selalu mengenakan jam tangan mahal, yang sayangnya seringkali palsu, dan mengklaim diri sebagai developer ulung. Dia pandai bicara, selalu memanggilku Mami Paramita yang paling baik hati. Tetapi matanya selalu menghitung. Aku bisa melihat pantulan angka di retinanya setiap kali ia memandang perabotan antikku atau luasnya taman di belakang. Dimas adalah manifestasi sempurna dari keserakahan modern, mencari jalan pintas untuk mencapai kekayaan instan. Beberapa tahun terakhir, aku melihat badai finansial mulai menghantam rumah tangga mereka. Mereka sering berganti mobil, namun di belakang itu semua ada cek yang selalu kosong, dan badai itu selalu berujung padaku, meminta bantuan
meminta harta. Permintaan pertama datang 5 tahun lalu. Saat itu, Laksmi menelepon sambil menangis. Bukan menangis sedih karena kehilangan, tapi menangis karena malu. "Mami, aku butuh 50 juta untuk menutupi kekurangan di bank." Dimas salah hitung. Dia panik. "Kami malu pada semua orang di arisan dan klubnya." Saat itu, sebagai seorang ibu, naluriku mendesakku untuk melindungi. Aku memberikannya tanpa banyak tanya, berharap ini yang terakhir. Sejak saat itu, frekuensi pinjaman meningkat dan jumlahnya semakin besar, mencapai titik absurd. Awalnya puluhan juta, lalu ratusan. Total yang kuberikan tahun lalu saja mencapai hampir 800 juta rupiah. Ia selalu berjanji mengembalikannya setelah proyek besar suaminya cair. Janji yang hanya senyaman angin lalu, yang menguap tak berbekas. Aku mulai mencatat setiap transaksi di buku catatan kecil berpenjilit kulit hijau. Tanggal, jumlah, dan alasan pinjaman. Ini bukan karena aku ingin menagihnya, tetapi sebagai rekam jejak psikologis betapa jauhnya anakku telah jatuh. Aku merasa diriku bukan lagi seorang ibu, melainkan sebuah mesin ATM tua yang tinggal menunggu antrean untuk dikosongkan. Mereka hanya melihat saldo, bukan pengorbanan. Wisma di Cikini ini pun mulai menjadi topik hangat, dibungkus dalam selubung kepura-puraan yang membuatku muak. "Mami, rumah sebesar ini apa tidak terlalu merepotkan? Iuran PBB-nya mahal sekali. Mami harus bayar puluhan juta setahun," ujar Laksmi suatu sore di teras, berpura-pura mengelap keringat di dahinya. Tatapannya tidak tertuju pada wajahku, melainkan menyapu luasnya ruang tamu, menghitung nilai setiap meter persegi, dan mengalihkan dengan harga tanah di Cikini. Dimas dengan cepat menimpali. Suaranya halus, seperti sutra. "Kalau dijual, Mami bisa mendapatkan dana tunai yang sangat besar. Mami bisa tinggal di villa mewah di puncak yang baru kami lihat. Harganya murah, lokasinya tenang, dan udaranya jauh lebih segar. Mami tidak perlu pusing mengurus perbaikan atap yang bocor lagi atau mengganti keramik yang retak. Mami harus menikmati masa tua dengan damai." Mami, di mata mereka, aku hanyalah seorang janda tua, rapuh, yang menghalangi uang tunai berlimpah, seorang penjaga aset bernilai fantastis, yang tinggal menunggu waktu untuk tiada. Aku mulai merasakan hawa dingin menguasai rumah yang seharusnya menjadi sarang hangat. Aku tahu, yang mereka inginkan bukan villa di puncak, melainkan kebebasan untuk menghabiskan warisan ini. Tekanan mencapai puncaknya 3 bulan lalu. Laksmi menelepon sambil menangis terseduh-seduh. Kali ini, tangisnya terasa lebih nyata karena ia panik, bukan karena kesedihan. Ia butuh uang 1 miliar rupiah tunai dalam 3 hari untuk masalah hukum mendesak. Dimas, yang ia sebut sebagai kesalahan administrasi bisnis yang bisa berujung pidana. "Mami, tolonglah, ini kesempatan terakhir kami. Kalau ini gagal, Dimas bisa masuk penjara, dan Bima akan malu. Tolong Mami, demi cucumu, ini akan kami kembalikan bulan depan." Saat aku terdiam, mencoba mencerna jumlah uang itu dan kebohongan yang melingkupinya, nadanya berubah tajam, penuh tuntutan dan kemarahan yang tertahan. Ia menuduhku egois karena menumpuk warisan di rumah tua ini, sementara keluarganya terancam. Mami tidak pernah memikirkan cucu Mami, kan? Mami lebih sayang pada kayu-kayu tua ini daripada kami. Uang itu toh tidak Mami pakai, biar kami yang pakai untuk bertahan hidup. Aku menarik napas panjang, mencengkeram gagang telepon hingga buku-buku jariku memutih. Aku memberinya uang itu, semua yang tersisa dari investasi peninggalan Ganesha. Rekeningku benar-benar kosong. Tapi saat telepon ditutup, hati seorang ibu dalam diriku mati, lalu mengeras menjadi batu. Aku menyadari, di mata Laksmi, aku hanyalah sumber daya terakhir yang harus dikelola dan dihabiskan. Malam itu, setelah berhari-hari tidak bisa tidur, aku berjalan mengelilingi rumah. Aku menaiki tangga kayu berukir yang licin, menuju kamar Ganesha
yang kini menjadi perpustakaanku. Setiap sentuhan pada dinding, pada bingkai foto Ganesha, pada piano tua di sudut, terasa menyakitkan. Mereka tidak hanya menginginkan uang, mereka ingin mengusir rohku dari rumah ini. Mereka ingin aku lenyap, agar aset ini bisa diuangkan. Aku memutuskan, jika mereka ingin memusnahkanku dari hidupku sendiri, aku akan memastikan mereka menyesali keputusan itu selamanya. Keesokan paginya, aku menelepon teman lamaku, Dewi, seorang notaris senior yang sangat kukenal kejujuran dan ketelitiannya, yang juga seorang janda pejuang. Kami bertemu di sebuah kafe sepi di Menteng, di bawah naungan pohon trembesi besar. Mita, ini sudah melewati batas. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri dan keselamatanmu, ujar Dewi, menggenggam tanganku. Pengkhianatan anak kandung adalah luka terburuk. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka berhasil mengurus surat tidak cakap hukum itu. Dewi memperkenalkanku pada Barata, seorang penyelidik swasta yang cekatan, berwajah datar, dan lihai dalam melacak jejak digital serta transaksi gelap. Barata segera bekerja. Ia memasang alat perekam suara dan kamera kecil yang nyaris tak terlihat, disembunyikan di balik bingkai foto dan tumpukan buku di ruang keluarga dan perpustakaan. Tempat Laksmi dan Dimas sering berbisik-bisik saat mengira aku sudah terlelap di kamar. Tugas pertama dan terpenting kami, yang harus diselesaikan dalam waktu cepat, mengamankan aset. Kita buat perwalian hukum tak terbantahkan, jelas Dewi. Menjelaskan mekanisme hukum yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Wisma ini akan dipindahkan kepemilikannya ke dalam perwalian tersebut. Secara hukum, properti ini tidak lagi berada di bawah nama pribadimu, Paramita, melainkan dikelola oleh trust ini dengan aku sebagai pengurus utama. Bahkan, jika Laksmi berhasil mendapatkan surat kuasa dari pengadilan, aset ini tidak dapat dijual, digadaikan, atau dialihkan oleh mereka. Ini adalah benteng terakhir, dan ia adalah kunci batu permatamu. Memindahkan aset properti sebesar itu membutuhkan waktu, tetapi dengan koneksi Dewi di kantor pertanahan dan urgensi situasi, kami berhasil menyelesaikannya dalam waktu 11 hari kerja. Aku mengurus semua dokumen dalam keadaan hati yang remuk, namun pikiranku dingin dan fokus. Aku merasakan energi baru mengalir dalam diriku. Energi dari seorang pejuang yang bertekad mempertahankan bentengnya, bukan demi uang, tetapi demi martabat terakhirku. Sore hari, setelah semua dokumen perwalian ditandatangani, Laksmi dan Dimas datang berkunjung untuk makan malam. Setelah makan, mereka menyangka aku sudah tidur pulas. Barata, yang memantau dari jauh, mengirimiku isyarat bahwa perekam sudah aktif. Aku sengaja pura-pura masuk ke kamar setelah mengeluh pusing dan lupa minum obat. Sambil memastikan pintu kamarku sedikit terbuka, aku menyalakan perekam rahasia yang kusembunyikan di laci nakas. Rekaman itu memutar jelas suara Laksmi yang dingin, tanpa nada emosi seorang anak. Hanya perhitungan seorang akuntan. Aku sudah hitung, kalau kita jual ini ke pengembang, harganya bisa tembus 25 miliar. Apalagi lokasinya di Cikini yang semakin langka. Kita harus dapat surat kuasa perwalian secepatnya sebelum dia berubah pikiran, atau lebih buruk, sebelum dia meninggal dan kita harus berurusan dengan birokrasi warisan yang memakan waktu lama. Kita perlu uang cepat. Lalu suara Dimas, kejam dan penuh perhitungan, seperti suara makelar yang tidak punya hati. Aku sudah atur dokter kenalan di klub golf, si DR Hartono, yang punya masalah hutang. Aku sudah sogok dia dengan 50 juta. Sekali periksa formalitas, kita bisa dapat surat keterangan tidak cakap mengurus diri untuk Mami. Setelah itu, kita ambil alih semuanya. Jual cepat ke konsorsium PT Mega Property. Dan kita bisa pensiun dini, pindah ke luar negeri, ke Swiss. Seperti yang kita impikan. Dan rumah petak itu? Tanya Laksmi. Kita beri dia 5 juta rupiah
untuk sewa kamar di rumah petak kumuh di Karawang. Jauh, tidak ada yang ikut campur, dan Mami tidak punya akses telepon. Biarkan dia menikmati masa tua di sana. Toh, dia sudah tua. Tidak akan bertahan lama. Mendengar mereka membicarakan pemindahanku ke panti jompo jauh di Karawang, aku merasakan rasa mual yang luar biasa. Diikuti rasa sakit yang tak terlukiskan. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah perampasan identitas dan pembunuhan karakter. Aku bukan lagi ibu mereka, melainkan mangsa yang harus dibuang ke tempat sampah. Bongkahan es di hatiku mengeras, siap digunakan untuk menenggelamkan mereka. Dengan bukti rekaman di tangan, aku mulai memainkan peran baruku dengan sangat baik. Wanita tua yang linglung, mudah lupa, dan pasrah, yang tidak lagi mengenali anak kandungnya. Setiap kali mereka datang, aku akan membuat kesalahan kecil yang disengaja. Aku akan menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Laksmi, suamimu itu siapa ya? Dimas. Ja, kamu kerja di mana, nak? Atau menunjuk ke perabotan tua dan berkata, ini milik siapa ya? Ganesha suka sekali. Dulu dia bilang, ini dari kayu langka. Aku bahkan beberapa kali pura-pura mencari kunci rumah yang selalu ada di tempatnya. Aku mengangguk pasrah saat Laksmi menunjukkan brosur resort lansia dengan gambar kolam renang buatan dan ruang makan mewah. Aku membiarkan Dimas menaruh dokumen kuasa penuh aset di atas meja. Dokumen yang akan kubiarkan kusam dan tak tersentuh selama beberapa hari. Pura-pura tidak menemukan kacamata untuk membacanya. Mami, ini penting. Mami harus tanda tangan surat pernyataan, tidak bisa mengurus rumah lagi. Bujuk Dimas. Aku tersenyum lebar. Oh, surat cinta? Bukan. Ya, baiklah. Nanti Mami coba baca ya. Kacamata Mami hilang di mana ya? Reaksi Laksmi dan Dimas menunjukkan kelegaan dan arogansi yang mengerikan. Mereka menganggap aku sudah benar-benar lumpuh mental. Setiap tarikan napas dan gerakan mereka adalah bagian dari pertunjukan yang kubalas dengan sandiwara yang jauh lebih meyakinkan. Aku melakukan ini bukan untuk menipu, tetapi untuk menjebak. Sementara aku sibuk memainkan sandiwara di Cikini, di belakang layar, Barata, sang penyelidik, bekerja sama dengan Dewi, sang notaris, menyusun jebakan finansial pamungkas. Kami menciptakan sosok pembeli fiktif dari sebuah perusahaan properti besar bernama PT Abadi Jaya, yang seolah-olah tertarik membeli Wisma ini secara tunai dengan harga fantastis. 25 miliar rupiah. Agen properti palsu bernama Tony kami siapkan, yang hanya berkomunikasi melalui email dan telepon berbayar yang tidak bisa dilacak. Laksmi dan Dimas langsung terperosok ke dalam lubang keserakahan yang mereka gali sendiri. Mereka tidak mempertanyakan mengapa ada yang mau membayar tunai di atas harga pasar. Mereka yakin ini adalah takdir, hadiah atas kesabaran mereka menunggu kematianku. Begitu Tony mengirimkan screenshot transfer fiktif uang muka, Laksmi dan Dimas mulai melakukan pesta belanja utang. Mereka yakin uang 25 miliar akan cair dalam hitungan hari. Mereka membeli mobil SUV mewah BMW W7 dengan uang muka pinjaman sebesar 1 miliar rupiah dari bank. Dimas membeli jam tangan Rolex palsu namun super mahal dengan berutang pada rentenir. Mereka mendaftarkan Bima ke universitas swasta ternama dengan biaya masuk fantastis, yakin bahwa uang penjualan Wisma akan cair untuk menutupi semua hutang itu. Mereka berani berhutang total 3 miliar rupiah hanya berdasarkan janji palsu dari notaris fiktif yang disiapkan oleh Dewi. Suatu sore, Dimas datang membawa dokumen terakhir, surat kuasa penjualan yang harus kutandatangani. Wajahnya bersinar karena kegembiraan yang tak bisa ia sembunyikan. Matanya berkilat, penuh antisipasi akan kekayaan. Mami, suaranya hampir bergetar. Ini surat kuasa penjualan final, harus segera tanda tangan.
pembeli sudah tidak sabar dan sudah mengirimkan bukti dana. Setelah ini, kita akan atur kepindahan Mami ke villa puncak itu. Mami akan suka. Aku mengambil pulpen yang ia ulurkan. Tanganku bergetar, bukan karena usia, melainkan menahan ledakan tawa kemenangan yang ingin keluar. Aku menandatangani persis di tempat yang mereka tunjuk. Tanda tanganku miring dan tidak rapi, semakin meyakinkan mereka bahwa aku sudah pikun. Aku membiarkan mereka pergi dengan perasaan puas yang meluap-luap. Mereka merayakan penjualan properti yang secara hukum sudah bukan milikku. Yang tidak mereka ketahui, seminggu sebelumnya, aku sudah memindahkan kepemilikan Wisma ini ke dalam perwalian hukum tak terbantahkan, irrevocable legal trust. Surat kuasa yang mereka banggakan itu tidak bernilai sepersen pun. Hanya selembar kertas kosong dalam konteks kepemilikan. Lebih parah lagi, tanda tanganku yang gemetar malam itu justru menjadi bukti pemaksaan dan penipuan terhadap seseorang yang mereka klaim tidak cakap hukum. Sebuah pelanggaran hukum yang sangat serius. Aku telah mengunci aset itu, dan kunci batu permata itu ada di tanganku. 3 hari setelah pertemuan notaris palsu itu, kegembiraan Laksmi dan Dimas lenyap ditelan kepanikan. Aku tahu, karena Laksmi mulai meneleponku berulang kali. Suaranya terdengar tegang, meminta kepastian yang tidak bisa aku berikan. Mami, coba ingat-ingat. Mami benar-benar tanda tangan. Mami ingat notarisnya. Pada pagi hari keempat, Dimas datang. Wajahnya bukan lagi pucat, melainkan abu-abu. Matanya liar dan penuh ketakutan. Kemeja mahalnya tampak kusut. Mami, ada kendala teknis yang aneh. Uang 25 miliar itu belum masuk rekening. Agen properti kita, si Pak Tony, menghilang. Notaris bilang tidak bisa berbuat apa-apa. Konsorsium PT Abadi Jaya bilang mereka tidak pernah ada transaksi dengan Tony. Ini pasti ulah si agen sialan itu. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Laksmi menyusul beberapa jam kemudian. Ia tidak menangis. Ia marah, kemarahan yang berasal dari ketakutan. Mami, coba ingat-ingat. Mami tanda tangan di depan notaris mana? Kantornya di mana? Ingatlah, Mami, demi Bima. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Peran yang sudah kuasai. Notaris, oh, yang itu, yang memberiku kue bolu, rasanya enak sekali. Kue bolu apa? Mami, ini bukan soal kue bolu. Kami akan diseret rentenir, teriak Dimas. Suaranya pecah. Kepanikan mulai melanda mereka. Mereka saling menyalahkan dengan suara meninggi. Argumentasi mereka terdengar hingga ke dapurku, memecah keheningan rumah. Mereka mencoba menekan agen fiktif kami. Namun tentu saja, agen itu lenyap tak berbekas. Sementara mereka sibuk dalam kepanikan yang menghancurkan rumah tangga mereka sendiri. Barata dan Dewi menyelesaikan laporannya dan menyerahkan semua bukti. Rekaman, surat kuasa palsu, dan surat keterangan dokter palsu yang sudah mereka siapkan ke pihak berwajib. Pagi yang dingin dan berembun itu, bel pintu Wisma berbunyi. Aku tahu saatnya tiba. Aku sedang duduk tenang di kursi kayu jati, menyeruput teh melati yang dibuat oleh Bi Inah. Di sana sudah berdiri Laksmi dan Dimas. Mereka tampak menyedihkan. Pakaian kusut, mata merah karena kurang tidur dan air mata, dan ketakutan yang jelas terlihat di wajah mereka. Mereka datang bukan sebagai anak dan menantu, melainkan sebagai kriminal yang terpojok. Mami, Mami tahu ini semua sandiwara kan? Teriak Laksmi. Suaranya parau, melangkah ke ruang tamu dengan sepatu yang kotor. Mami sengaja menipu kami. Mami menghancurkan kami. Dimas menatapku dengan kebencian murni. Kau sengaja membuat kami berhutang 3 miliar rupiah pada rentenir hanya untuk menghukum kami. Kau wanita tua yang kejam. Kau menikmati penderitaan kami. Aku meletakkan cangkir tehku di atas tatakan kayu. Bunyi kling yang pelan itu
seolah menjadi penanda akhir segalanya. Menghukum, aku mengulangi kata itu perlahan. Suaraku tenang, namun menggelegar di ruang yang sunyi itu. Kalianlah yang pertama kali menghukum. Kalian memutuskan bahwa ibumu, nenek dari anakmu, harus diusir, diisolasi di Karawang, dan dianggap gila hanya demi mendapatkan uang tunai 25 miliar itu. Kalianlah yang pertama kali mematikan hati kalian. Saat itu, Barata melangkah maju dari balik pintu perpustakaan. Di tangannya memegang map tebal yang berisi semua bukti kejahatan mereka. Di belakangnya, 2 polisi berpakaian preman ikut masuk. Laksmi tersentak. Tatapannya beralih dari map tebal ke wajah Barata, lalu kembali padaku. Wajahnya memucat. Siapa dia? Mami, apa-apaan ini? Maaf Nyonya Laksmi, ujar Barata dengan suara resmi. Saya Barata, dari tim penyidik swasta. Ibu Paramita sudah melaporkan semua tindakan Anda dan suami, mulai dari penipuan, pemalsuan dokumen, upaya pengambilalihan aset, hingga rencana penyalahgunaan surat kuasa perwalian. Kami punya rekaman lengkapnya. Rekaman 2 minggu lalu tentang Karawang, dan rekaman 3 hari lalu tentang mobil SUV baru Dimas yang Anda beli dengan uang muka hutang, dan Anda jadikan jaminan untuk hutang rentenir. Wajah Laksmi dan Dimas benar-benar kehilangan warna, pucat seperti kertas tua. Dimas menatapku dengan mata yang memohon dan penuh pengkhianatan. Mami, aku menantumu. Kau bukan menantuku. Potongku, kau adalah penyakit bagi keluargaku. Parasit yang harus dibuang. Dan kau, Laksmi, aku menatap putriku lurus-lurus. Kau bukan lagi putriku. Kau adalah seorang predator yang salah memilih mangsa. Polisi berpakaian preman itu mendekat. Dimas Arya, Nyonya Laksmi Putri, kami minta Anda ikut ke kantor untuk memberikan keterangan. Anda ditahan atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Laksmi menjerit. Tangannya mencoba meraih tanganku, namun aku mundur. Mami, Bima, bagaimana dengan Bima? Dia tidak tahu apa-apa. Bima adalah cucuku. Jawabku. Suaraku kembali dingin. Dia akan kucukupi pendidikannya. Dia akan kujaga keselamatannya. Tapi dia harus tahu, ibunya memilih uang, kebohongan, dan kehancuran daripada kehormatan. Kalian menggali lubang yang sangat dalam untuk diriku, tapi ternyata yang jatuh ke dalamnya adalah kalian sendiri. Mereka dibawa pergi. Suara jeritan Laksmi memudar di kejauhan, diikuti deru mesin mobil polisi. Wisma kembali sunyi, hanya menyisakan keharuman melati yang terbawa angin, seolah mencuci udara yang telah dinodai. Aku berjalan ke teras, melihat ke arah pepohonan Cikini. Air mataku menetes, bukan karena sedih melihat mereka mendapatkan balasan, tetapi karena menyadari jarak emosional yang sudah terlalu jauh untuk kembali didekatkan. Aku tidak menyesali keputusanku. Aku menyesali kenyataan bahwa aku harus mengambil keputusan itu. Kasus ini menjadi berita lokal yang menghebohkan. Meskipun nama dan identitasku dilindungi oleh Dewi, Laksmi dan Dimas menghadapi tuntutan berlapis dari bank, rentenir, dan terutama dari kantor notaris yang menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan dokumen. Mereka kehilangan segalanya, termasuk citra sosial yang selama ini mereka jaga mati-matian. Sejak saat itu, aku kembali pada rutinitas sederhana, mengurus tanaman di pot, menata ulang rak buku yang dulu sering mereka utak-atik, dan sesekali menerima kunjungan Bima, cucuku. Bima yang merasa malu, bingung dan sedih harus menerima kenyataan pahit itu. Aku membiarkannya memilih jalannya sendiri, namun aku mendukungnya untuk mengambil jalur karir yang jujur. Ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi di Menteng, berjuang membangun hidupnya sendiri. Aku mendukungnya, namun aku memastikan
Ia tidak pernah menyentuh 1 rupiah pun dari uang tunai di rekeningku. Ia harus belajar mandiri, jauh dari kutukan keserakahan yang merusak orang tuanya. Dewi memastikan rekeningku kini sudah kembali aman. Semua aset atas namaku yang kini berada di bawah perwalian hukum. Tidak bisa disentuh siapapun tanpa izin ketat darinya dan Dewan Perwalian. Mulai sekarang, aku benar-benar bebas. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temara menyinari meja kayu jati di depanku. Di sana, ada foto lama. Aku, Raka suamiku, dan Laksmi kecil masih tersenyum tanpa beban. Foto itu kutatap lama. Kemudian aku mengambilnya, membalikkan bagian belakangnya, dan menuliskan tanggal hari ini, tawa terakhir sang bunda. Lalu kusimpan kembali di laci. Hidup harus terus berjalan, dan aku memilih menutup pintu masa lalu yang penuh luka ini. Di luar, Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan, tidak ada lagi ancaman yang bersembunyi di balik senyum. Hanya aku, Wisma warisan ini, dan kebebasan yang kini benar-benar menjadi milikku.